Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Heri Lambang, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Narutama. Saya ingin menceritakan sedikit tentang perkuliahan, testing, dan implementasi pada Prodi Sistem Informasi di Universitas Narutama. Sebelumnya, perkuliahan berjalan secara normal, tetapi sejak adanya pandemi COVID-19, maka perkuliahan tidak bisa dilakukan dengan cara tatap muka, melainkan dengan belajar di rumah. Segala bentuk tugas dilakukan secara daring melalui aplikasi atau website Elina. Elina adalah sebuah platform digital milik Narutama yang berupa e-learning untuk kita berinteraksi dengan pengajar dan sesama rekan sejawat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di perkuliahan. Nah, pertemuan ke-9 ini membahas tentang Object Oriented Testing dan Overview. Di dalamnya menjelaskan tentang pengertian dari Object Oriented Testing, yaitu adalah suatu paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek. Dapat juga diartikan beberapa macam, diantaranya adalah suatu teknik atau cara untuk membuat program atau perangkat lunak objek. Pemrograman yang dibangun dengan cara membungkus enkapsulasi komponen menjadi kelompok data dan fungsi yang dapat mewarisi atribut dari setiap dari sifat dari komponen lainnya. Dan komponen-komponen tersebut dapat berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya adalah pemrograman yang didasarkan pada objek, yaitu suatu unit terkecil dari program yang mengandung data dan fungsi yang bekerja atas objek tersebut. Terdapat beberapa pendekatan object-oriented testing, yaitu diantaranya yang pertama, komponen yang diuji adalah kelas objek yang instead ke objek. Yang kedua adalah lebih besar jika dibandingkan dengan pengujian sebuah function, sehingga pendekatan whitebox testing perlu diperluas. Yang ketiga, tidak jelas top suatu sistem untuk top-down integration dan testing. Kita membahas tentang proses pengujian sistem perangkat lunak. Di sini ada satu buah materi dari Bu Aris Kusumawati, yaitu tentang tipe pengembangan sistem perangkat lunak, yang di dalamnya mencangkup kadar kritis resiko sistem yang dijelaskan mulai dari faktor-faktor yang ada di dalamnya, resikonya seperti apa saja, situasi yang akan terjadi, sampai faktor ekonomi dalam pengujian. Faktor ini ada beberapa macam dari masalahnya, hingga ada kondisi efektivitas sistem pengujian dapat dilihat pada seperti satu grafik, di mana di situ dijelaskan tentang kondisi efektivitas sistem pengujian pada suatu perangkat. Di sini dibahas tentang procedural testing software, di mana terdapat 4 outline utama dari materi ini, yaitu tentang proses testing itu seperti apa, testing case design, automate testing, alpha dan beta sheet test program. Untuk sasaran materinya, mahasiswa mampu menjelaskan proses perencanaan dan desain tes, mendiskusikan sumber untuk tes khusus dengan kelebihan dan kekurangannya,
menjelaskan perbandingan testing otomatis dengan testing manual. Yang keempat, menjelaskan implementasi alpha beta set test termasuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk pertemuan 12 dibahas materi tentang software testing documentation. Pada tahapan ini sedikit disinggung tentang SDLC, yaitu tentang software development. Setelah tahap implementasi dilakukan, maka harus dilakukan testing, dan testing tersebut tidak menutup kemungkinan membutuhkan macam-macam dokumen, contohnya STP, STD, STR, dan sejenisnya. Untuk sistematika dokumen pengujian, yang pertama harus ada satu halaman muka, daftar perubahan, daftar halaman, perubahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Secara garis besar, pembuatan dokumen tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing testing, tapi harus tetap mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang benar dan pendokumentasian dengan jelas, sehingga programmer ataupun user mampu menganalisa dari dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan. Selanjutnya adalah week 13, System Acceptance Test Software. Saya sudah mencoba membaca beberapa dari materi tersebut di atas, tetapi sayangnya pada 2 Mei 2020 kemarin, saya ada halangan yang sangat urgent sehingga tidak bisa saya tinggalkan. Jadi untuk review dari pertemuan ke-13 saya belum bisa menyampaikan. Untuk pertemuan 14 adalah tentang strategi implementasi sistem interpretive structural modeling atau ISM. Di sini kita diminta untuk mereview salah satu jurnal tentang strategi perencanaan implementasi sistem informasi manajemen, pengelolaan data, dan penanganan data penangkapan ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasilnya, saya mereview seperti ini, yaitu judulnya adalah Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Penangkapan Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengarangnya adalah Pandu Saptorianto dan kawan-kawan. Penerbitnya Marine Visier tahun 2017. Untuk isi dari jurnal tersebut adalah yang pertama, what, strategi perencanaan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data penangkapan ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Who, yaitu siapa yang melakukan penelitian, Pandu Saptriono, Mustarudin, dan John Haluan. When, kapan penelitian dilakukan, pada bulan Juni 2016 sampai Oktober 2016. Where, di mana, penelitian dilakukan di DIT PPSDP sebagai pemilik dan bertanggung jawab sistem informasi manajemen pengolahan dan pengawasan penangkapan ikan, dan UPT lingkup Ditjen PSDKP KKP, yaitu Pangkalan PSDKP Jakarta. Why?
Penulis bertujuan untuk merumuskan rencana strategis untuk keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan tersebut. Strategi penerapan implementasi sistem dilakukan dengan teknik ISM. Bagaimana itu bisa terwujud? Yang pertama, langkah yang dilakukan dalam penggunaan teknik ISM adalah yang pertama, identifikasi elemen sistem, yang kedua adalah hubungan konstruktural, yang ketiga pembuatan metrik interaksi tunggal terstruktur, yang keempat adalah pembuatan metrik reachability, yang kelima adalah tingkat partisipasi dilakukan untuk mengklasifikasikan elemen-elemen dalam level-level yang berada di struktur ISM. Yang keenam adalah pembuatan metrik canonical. Yang ketujuh adalah pembuatan diagram. Yang kedelapan adalah pembangkitan interpretatif struktural model atau ISM. Baiklah, setelah materi 9 sampai dengan 14 tadi sudah saya bacakan. Untuk pesan saya adalah tetap semangat belajar di rumah dengan metode apapun. Yang jelas perkembangan teknologi akan lebih memudahkan kita untuk menjalankan setiap lini di kehidupan kita. Dan untuk pandemi COVID, jika memang berkelanjutan, maka hanya imun yang mampu menyelesaikan masalah tersebut, dan kita harus mampu beradaptasi di tengah pandemi yang sedang menghajar dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.